Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kita kali ini. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang varians dan simpangan baku untuk data tunggal. Untuk kali ini kita akan membahas topik tentang simpangan rata-rata untuk data tunggal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya dalam contoh soal berikut. Untuk simpangan rata-rata data tunggal dirumuskan dengan SR sama dengan 1/n dikali sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar dari I sama dengan 1 sampai N. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah simpangan rata-rata dari data 4, 5, 6, 6, 4. Datanya adalah 4, 5, 6, 6, 4. Maka ini artinya bahwa nilai pertama itu adalah 4, nilai kedua adalah 5, nilai ketiga adalah 6, nilai keempat adalah 6, dan nilai kelima adalah 4. Sehingga banyak datanya adalah 5. Maka dapat ditentukan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Maka 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 4 kita bagi dengan 5. Rata-ratanya adalah 25 dibagi 5, maka rata-ratanya adalah 5. Nah, setelah kita sudah mendapatkan rata-ratanya, selanjutnya kita akan mencari selisih dari setiap nilai terhadap rata-ratanya, kemudian kita mutlakkan. XI, nilai mutlak XI dikurang X bar, maka kita mulai dari X1. X1 adalah 4, kita kurangi dengan rata-ratanya. Maka 4 dikurang rata-ratanya 5, 4 dikurang 5 minus 1. Nah, kita mutlakkan. Ingat ya, nilai mutlak itu maksudnya adalah nilai yang selalu positif. Jadi kita cukup mempositifkan saja. Jadi nilai mutlak dari minus 1 adalah positif 1. Kemudian nilai yang kedua ada 5. Kita kurangi dengan rata-ratanya juga. Maka nilai mutlak 0 adalah 0. Selanjutnya nilai ketiga ada 6. Kita kurangi dengan rata-ratanya. Setelah itu kita mutlakkan. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Kemudian nilai keempat ada 6. Kurangi dengan rata-ratanya. Setelah itu kita mutlakkan, hasilnya juga 1. Yang terakhir nilai kelima adalah 4. Kita kurangi dengan rata-ratanya. Kemudian kita mutlakkan, hasilnya positif 1. Nah, setelahnya kita sigmakan. Disigmakan itu maksudnya dijumlahkan ya. Setelah itu hasilnya dijumlahkan, maka inilah namanya menjadi sigma dari XI dikurang X bar mutlak dari I sama dengan 1 sampai N, maka jumlahnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 adalah 4. Nah, dengan demikian dapatlah ditentukan simpangan rata-ratanya adalah tadi rumusnya 1/n dikali sigma dari XI dikurang X bar dari I sama dengan 1 sampai N. Maka simpangan rata-ratanya adalah 1/n-nya tadi 5. 1/5 dikali sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar tadi adalah 4. Iya, maka simpangan rata-ratanya adalah 4/5. Oke adik-adik, demikianlah mencari atau menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Oke, berikut ini kita akan membahas simpangan rata-rata untuk data berkelompok.
Simpangan rata-rata data berkelompok dirumuskan dengan SR sama dengan sigma dari FI kali nilai mutlak XI dikurang X bar dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI dari I sama dengan 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukanlah simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, data yang disajikan dalam tabel ini merupakan data berkelompok. Maka pertama kita akan menentukan terlebih dahulu rata-ratanya. Maka untuk menentukan rata-rata untuk data berkelompok itu ditentukan dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari perkalian FI dikali XI dibagi dengan jumlah dari sigma dari FI-nya, ya. I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan 1 sampai N. Nah, kita cari terlebih dahulu hasil dari jumlah FI dikali XI. Nah, untuk memudahkan kita menentukannya, maka kita sajikan saja semua ke dalam tabel. Kita tambahkan saja kolom-kolomnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, berarti frekuensi atau FI kita sudah peroleh sesuai dengan data pada tabel. Maka untuk selanjutnya kita akan menentukan XI-nya. Jadi ingat ya, kemarin XI itu adalah nilai tengah setiap kelas. Nilai tengah ditentukan dengan batas bawah ditambah batas atasnya dibagi 2. Maka kita cari dulu nilai tengahnya, yaitu XI. XI nilai tengah masing-masing kelas. Nah, untuk kelas 1 itu kan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Jadi untuk menentukan nilai tengah kelas 1 itu disimbolkan dengan X1, batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Nah, itu kan batas bawahnya kan 1 tambah 3 dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. Maka di sini kita tuliskan 2 ya. Itu hasil dari 1 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, untuk kelas 2 juga sama ya. 4 ditambah 6 dibagi 2. Maka di sini X2-nya atau nilai tengah kelas 2-nya adalah 5. Demikian seterusnya. Untuk kelas 3, 7 tambah 9 dibagi 2, hasilnya 8. Setelah itu 10 tambah 12 dibagi 2, hasilnya 11. Dan untuk yang kelas terakhir, 13 tambah 15 dibagi 2, hasilnya 14. Nah, setelah kita sudah memperoleh nilai tengah masing-masing kelas, atau XI masing-masing kelasnya, maka selanjutnya kita akan mencari hasil dari frekuensi dikali dengan XI-nya, ya. Hasil dari perkalian FI dikali XI-nya. Kita mulai dari kelas 1. Berarti dari kelas 1 itu adalah 4 dikali 2 ya. Jadi ini langsung kita kalikan ke frekuensinya, ke nilai tengahnya. 4 kali 2, 8. Di sini 8. Untuk kelas 2, 5 kali 5, 25. Seterusnya 6 kali 8, 48. Kemudian 33. Dan 28. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, kita sebutkan dengan sigma. Kita jumlahkan hasil dari FI kali XI dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. 8 tambah 25 tambah 48 tambah 33 tambah 28. Hasilnya adalah 142. Nah, setelah kita memperoleh
jumlah dari FI kali XI-nya, maka kita dapat menentukan rata-ratanya, ya. Berarti ini 142 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2, jumlahnya adalah 20. Maka kita bagi 20, maka rata-ratanya adalah 7,1. Nah, setelah kita dapat rata-ratanya, maka kita akan cari rumus-rumus yang lain yang sesuai dengan rumus simpangan rata-rata data per kelompoknya. Maka terlebih dahulu kita cari dulu hasil dari nilai mutlak XI dikurang X barnya. Kita cari dulu, maka ini kita bisa tambah lagi kolomnya. Oke, kita cari dulu nilai mutlak dari XI dikurang X barnya. Nah, XI dikurang X barnya, nah di sini bisa dibuat urutannya ya. Satu contoh, XI dikurang X barnya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari kelas 1, maka X1 dikurang X barnya. Nah, X1 kita berapa? X1 kita adalah 2. Ini ya. X1 kita adalah 2. Ini. Kita kurangkan dengan rata-ratanya. Berarti 2 dikurang rata-rata kita tadi 7,1. Berarti ini sama dengan nilai mutlak minus 5,1. Kita mutlakkan menjadi positif 5,1. Ini 5,1 ya. Oke, demikian seterusnya untuk kelas berikutnya, kelas kedua. Kelas kedua berarti nilai tengahnya XI-nya adalah 5. Kita kurangkan dengan rata-ratanya, setelah itu kita mutlakkan lagi. Nah, ini untuk X2-nya dikurang rata-ratanya, maka 5, tadi X2 kita 5, dikurang dengan 7,1, maka itu hasilnya adalah minus 2,1. Setelah itu kita mutlakkan lagi, berarti tinggal kita positifkan saja kan, 2,1. Maka di sini 2,1. Nah, demikian untuk seterusnya ya. Maka kita masuk kelas ketiga, X3-nya 8, maka 8 dikurang 7,1 ya, hasilnya 0,9. Seterusnya juga 11 dikurang 7,1 ya, X4-nya 11 dikurang 7,1, 3,9. Dan yang terakhir 14 ya. 14 dikurang 7,1, maka hasilnya adalah 6,9. Nah, setelah kita sudah memperoleh nilai dari XI dikurang X bar dimutlakkan, maka terakhir kita tinggal mencari hasil dari frekuensinya dikalikan dengan hasil nilai tengahnya XI-nya dikurang X barnya dimutlakkan tadi ya. Berarti sekarang kita pasangkan kolom kedua ke kolom kelima ini ya. Kolom kedua ke kolom kelima. Nanti kita akan kalikan masing-masing frekuensinya kepada hasil dari nilai mutlak XI dikurang X barnya. Nanti kita akan masukkan ke sini. Ini adalah kolom frekuensi dikali dengan XI dikurang X bar dimutlakkan. Nah, ini kita cukup sampai di sini. Kita tutup tabel kita. Oke, sekarang kita lengkapi. Oke, berarti kita akan kalikan ya, kita akan kalikan ini tadi 4. Misalnya untuk kelas 1, maka frekuensinya kita kalikan dengan hasil dari mutlaknya tadi ya. 4 kali 5,1. Hasilnya adalah
20,4. Nah, seterusnya juga untuk kelas berikutnya juga ya, yaitu berarti 5 kali ya, 5 frekuensinya kelas 2 kita kalikan dengan hasil mutlaknya. Maka 5 kali 2,1 hasilnya 10,5. Untuk kelas ketiga juga sama ya, kelas ketiga 6 kita kalikan dengan 0,9, hasilnya adalah 5,4. Seterusnya ya, 3 kali 3,9 11,7. Terakhir 2 kali 6,9 ya, maka hasilnya adalah 13,8. Oke, sekarang kita akan jumlahkan. Kita akan sigmakan. Jadi kita akan jumlahkan dari 20,4 tambah 10,5 tambah 5,4 tambah 11,7 tambah 13,8, maka kita masukkan kemari ya. Jumlahnya adalah 61,8. Nah, dengan demikian dapatlah kita cari nilai dari simpangan rata-ratanya. Ya, tadi rumusnya simpangan rata-rata adalah sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar dimutlakkan tadi. Kita bagikan nanti dengan jumlah frekuensinya. Maka tadi kan sudah kita peroleh 61,8. Kita bagi dengan sigma Fi-nya tadi 20. Maka simpangan rata-ratanya adalah 3,09. Demikianlah cara untuk menentukan simpangan rata-rata dalam data berkelanjutan.